warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Walladzi ja'alal Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walladzi ja'alal ma'hadana ar-ribatiyah nurul hidayah pasir girang maksuran wa kabiran amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana serta hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari kita dan para pemimpin kita semakin menyadari jika pembangunan apapun hanya akan menyengsarakan kita apabila tidak disertai karakter atau akhlakul karimah. Panding Father Indonesia, proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno mengatakan dengan tegas, karakter penting harus diutamakan. Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang bermartabat. Namun miris hadirin, menurut data BKKBN tahun 2023 mencatat terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia per tahun, dan 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Ini hanya secuil fakta tentang degradasi moral anak bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa, dengan rujukan firman Allah Surah Ad-Din ayat 4 sampai 6 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, lalu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak ada putusnya. Dewan Hakim yang mulia serta hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Firman Allah tersebut yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia berbeda dibandingkan seluruh makhluk lainnya. Demikian penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 15 halaman 589. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 12 halaman 771 disebutkan, kesempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya, melainkan juga pada akal dan pikirannya. Maka akal inilah hadirin yang menjadikan manusia dipercayai oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Saudaraku, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang begitu lama dibandingkan membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja dengan teknologi terkini. Namun membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu sesingkat itu. Mengapa demikian? Sebab karakter, soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan pemikiran atau min ghairi hajatin ila fikri warawiyah. Menurut Profesor Dr. Ki Supriyoto dalam harian Kompas 5 Januari mengutip pesan Ki Hajar Dewantara bahwa penguatan kecerdasan harus disertai penguatan karakter, sebab kecerdasan tanpa karakter hanya akan menghasilkan kesengsaraan. Betul hadirin. Oleh karena itu, cobalah kita amati sejumlah peristiwa yang sangat memperhatikan. Pertama, Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mencapai 579 kasus. Bahkan
tahun 2024 lalu, Polri berhasil membongkar kasus korupsi penambangan timah yang merugikan negara senilai 271 triliun yang dilakukan oleh suami dari artis ternama. Masya Allah, Tidak tanggung-tanggung 271 triliun. Dana itu cukup untuk membangun ribuan madrasah dan pondok pesantren, Ribuan rumah untuk guru Al-Quran yang sampai hari ini belum memiliki tempat tinggal. yang kedua, mata kita terbelalak. Harian Kompas pada tanggal 22 Januari 2023 mencatat Polri berhasil menangkap anggotanya sendiri kasus narkoba Polres Karawang yang mengedarkan dan mengonsumsi 2.000 pil ekstasi. Astagfirullahaladzim. jadikanlah negeri melalui panggung ini kami mengusulkan, wahai wakil-wakil kami di DPR yang terhormat, tolong segera dibuatkan hukuman mati untuk siapa saja yang mengedarkan dan mengonsumsi narkoba. Setuju. Dan yang ketiga, tanpa kita sadari, di tahun 2025 ini, kota kita yang dahulu dijuluki dengan kota santri, namun saat ini dijuluki dengan kota sampah. Pemerintahan Kabupaten Pandeglang menjalin hubungan kerjasama penampungan sampah dengan kota Tangerang Selatan yang mengirim sebanyak 500 ton per hari. Sekali lagi, 500 ton per hari. Sungguh tegaknya pemimpin kita rela menukarkan keindahan kota hanya untuk kenikmatan dunia. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita banyak yang berpendidikan tinggi tapi miskin karakter, maka kepintarannya digunakan untuk mengeruk kekayaan negeri. Bahkan ada orang yang selama ini kita kagumi tiba-tiba tertangkap KPK karena kasus korupsi. Dengan demikian, kita sangat membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus berkarakter dan beriman. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17 berikut ini. Ya bunayya aqimis salati wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna fi dzalika
Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia serta hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Firman Allah tersebut berkaitan dengan pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya agar tidak hanya berkarakter melainkan juga memperbaiki karakter masyarakat dengan melalui amar ma'ruf nahi munkar serta Menghadapi tantangan dengan tegar. Demikian penjelasan dalam kitab Al-Qurtubi jilid 12 halaman 68. Karakter yang demikianlah yang ingin bangsa kita wujudkan sebagai jati diri bangsa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. saudaraku, di era globalisasi saat ini, menjadi manusia berkarakter dengan kualitas yang tinggi, mampu beradaptasi dan tanggap segala situasi terkini, dan tentunya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, Silahkan tidur dalam keterbelakangan. siapa yang enggan untuk meningkatkan skill dan keterampilan, Siap-siap meratap dalam pengangguran. siapa yang lemah karakternya, Akan dihias oleh kemajuan zaman. untuk itu dari uraian di atas kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, masa depan bangsa bisa ditentukan dengan generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, menjadi manusia berkarakter bisa kita lakukan melalui jalur formal dan informal. Dan yang ketiga, Maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung karakternya. oleh karena itu, mari kita bersatu padu untuk mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Karena Indonesia satu nusa, Satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. Uniti dividiamo, fermamente noi coasiamo. Acahe sebersih acahoja, Sarpase heri heriaga, bersatu kita teguh, bergerai kita rusuh. Sekian ini uraian, demikian ini ungkapan. terima kasih yang diberi. Mohon maaf yang terungkap. Akhirnya
buah durian, buah kadu, cukup sekian. Dan thank you. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi